Shalom saudaraku, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam episode kali ini. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita memulai renungan pada saat ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu. Berterima kasih atas segala anugerah, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu turun dan diam dalam hati dan pikiran kami dan memampukan kami untuk memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Lonjakan angka yang terpapar COVID-19 semakin memprihatinkan. Baru-baru ini, Kabupaten Bangkalan terjadi lonjakan orang terpapar COVID-19. Bahkan ada yang meninggal dunia. Virus yang tidak kelihatan itu bukan hanya menyerang masyarakat biasa. Tenaga kesehatan yang berjuang dengan keras memberi pertolongan kepada pasien pun akhirnya menjadi pasien yang harus dirawat. Bahkan beberapa orang tenaga kesehatan meninggal dunia. Sungguh menyedihkan. Upaya pemerintah bersama polisi dan TNI sudah tidak kurang. Himbauan untuk taat kepada protokol kesehatan sudah sering dilakukan di seluruh media, bahkan media sosial sekalipun. Bahkan operasi penegakan disiplin dilaksanakan. Namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan. Yang lebih tragis, ada sebuah video yang merekam tindakan petugas di sebuah pasar melakukan himbauan untuk tertib memakai masker. Tetapi petugas malah mendapatkan makian. Dia diolok-olok banyak orang di pasar, bahkan dituduh sebagai penyebar hoaks. Ketika himbauan untuk taat pada prokes diabaikan, tetap berkerumun dan tidak taat pada aturan, maka yang terjadi adalah ledakan penularan. Inilah konsekuensi ketidaktaatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya, ketaatan merupakan hal yang penting tanpa pengecualian. Tanpa ketaatan, hidup kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Musa terus-menerus selalu dipersalahkan oleh bangsa Israel, Musa akhirnya juga tidak tahan. Musa datang kepada Tuhan dan berdoa. Maka Tuhan pun memberikan perintah kepada Musa dan Harun. Tertulis dalam Bilangan pasal 20 ayat 8. "Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Sayangnya perintah Tuhan tidak ditaati. Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata-kata kepada bukit batu itu. Tetapi Musa malah memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali.
Memang, air tetap keluar dari bukit batu itu. Namun jelas bahwa Musa tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah ketidaktaatan dan ini adalah sebuah kegagalan. Inilah konsekuensi bagi Musa sehingga Tuhan berkata, "Kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harapan kondisi negeri ini segera pulih dari pandemi COVID-19 terpaksa harus tertunda karena sebagian masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan dan masih suka berkerumun tanpa masker. Akibatnya dapat kita lihat sendiri. Kita kembali menjadi was-was. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ketaatan kepada pemerintah adalah sebuah kewajiban bagi umat Kristen karena merupakan perintah Allah. Peraturan dibuat oleh pemerintah yang berasal dari Allah. Siapa melawan, maka ia melawan ketetapan Allah. Peraturan, perintah, atau himbauan yang dibuat oleh pemerintah harus kita taati karena peraturan dibuat untuk kebaikan kita bersama. Marilah kita bersama-sama mentaati anjuran atau himbauan pemerintah agar segera terbebas dari ancaman COVID-19 ini. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, agar doa dan harapan atas keselamatan bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19 dapat dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami terima hari ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami masih diperhadapkan dengan situasi yang sulit, di mana lonjakan angka COVID-19 masih memprihatinkan di tengah-tengah bangsa kami. Saudara-saudara kami terpapar oleh virus yang mematikan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, khususnya para pemimpin bangsa ini yang terus berusaha untuk menangani situasi pandemi COVID-19. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan berkatilah segala upaya, usaha-usaha yang mereka lakukan. Khususnya kepada kami semua masyarakat, untuk selalu taat menjalankan protokol kesehatan. Ya Bapa, kami serahkan situasi bangsa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan. Biarlah semua ini terjadi atas kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua dan Roh Kudus akan menolong kita selalu. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.